siro kita pada malam hari ini. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada malam hari ini saya akan membawakan kultum Suriah, yaitu Rufaidah binti As'ad. Rufaidah ini adalah seorang perawat muslimah pertama dalam Islam. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih gencar-gencarnya penyebaran agama Islam, hiduplah seorang perawat muslimah yang pertama dalam sejarah Islam yang mendedikasikan hidupnya untuk memberikan sentuhan kemanusiaan dan perawatan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam karya Malik Hamid Muhammad Suwarmin ayat as-sobabiyat disebutkan panggilan itu sendiri dinisbatkan kepada marganya Aslam kalan dari suku Khazraj di Madinah. Rufaidah lahir di Madinah pada tahun 570 Masehi. Ia dikenal pandai membaca, menulis, serta kaya raya. Ia termasuk kaum Ansor, golongan pertama yang menganut agama Islam di Madinah. Perempuan yang meninggal pada usia 62 tahun ini mempelajari ilmu keperawatan saat membantu sang ayah yang seorang dokter. Dari ayahnya inilah Rufaidah binti As'ad mendapatkan banyak ilmu mengenai keperawatan. Pengabdian Rufaidah sangat besar. Ia ikut membantu saat terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, dan perang Khandaq. Dengan keahlian yang dimilikinya membuat ia merasa terpanggil sebagai sukarelawan bagi korban luka perang dan diizinkan oleh Nabi untuk membantu. Tak lupa Rufaidah mendirikan rumah sakit lapangan untuk membantu para mujahid yang terluka saat perang. Bahkan Rasulullah SAW memberikan instruksi kepada para prajurit yang terluka agar dirawat oleh Rufaidah saja. Ia pun melatih beberapa kelompok wanita yang lain menjadi perawat dan membantunya merawat para prajurit perang yang terluka. Ia hidup pada abad pertama Jahiliyah. Muslimah ini digambarkan sebagai sosok perawat teladan, baik, memiliki sifat empati. Ia seorang pemimpin, juga mampu mengarahkan dan memotivasi orang lain. Ia tidak hanya melaksanakan peran sebagai perawat dalam aspek klinis semata, tapi juga melaksanakan peran komunitas. Ia tidak segan-segan memecahkan masalah sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit. Sosoknya kini dianggap sebagai perawat kesehatan masyarakat dan bekerja sosial yang menjadi inspirasi bagi profesi perawat di dunia Islam. Selain itu, ia dikenal sebagai pelopor adanya pembagian waktu kerja atau shift yang berlaku di rumah sakit atau puskesmas saat ini. Yang terjadi awalnya ketika perang terjadi agar para korban dapat ditangani dengan baik dan tuntas. Rufaidah membagi jadwal para perawat yang ditunjuk untuk membantunya menjadi dua shift, yaitu shift malam dan shift siang. Di antara para korban yang dirawat Rufaidah hingga sembuh adalah Sa'ad bin Mu'adz, terluka dan tertancap panah di tangannya saat perang Khandaq. Rasulullah pun menyuruh orang-orang untuk membawanya ke Rufaidah di tenda Rufaidah itu. Kesembuhan saat dipantau setiap pagi dan sore. Atas jasanya itu Rasulullah memberikan bagian ghanimah seperti bagiannya laki-laki, meskipun keterlibatannya dalam peperangan hanya sebagai perawat.
kontribusi Rufaidah memang merambah sebagai aktivitas sosial. Dia selalu terdepan dalam melakukan pembelaan kepada kaum miskin, anak yatim, dan penderita cacat mental. Dia merawat anak yatim dan memberikan bekal pendidikan. Ia juga memberikan perawatan bagi orang dengan gangguan jiwa. Rufaidah digambarkan memiliki kepribadian yang luhur dan empati tinggi. Selain Rufaidah, masih banyak lagi muslimah yang merupakan perawat di zamannya itu. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juana. Juana. Kayaknya bermasalah Bu Ana ya. Kayaknya dia lagi ngomong tapi tidak kedengaran. Yang Bilali aja dulu. Kedengaran, Mi? Oh Ya, ya. ya. Kedengaran. Oke. Cek sih. Ya, nama kirim dah. Hilang lagi. Bermasalah jaringannya Bu Ana. Lanjutkan, Umi. Iya. Oke, alhamdulillah itulah tadi kultum sirah sahabiyah yang telah dibawakan oleh saudara kita Abu Nur Hidayah. Syukran atas waktunya. Baiklah, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan murabi kita, yaitu Ustazah Miftah Hussada untuk memaparkan materinya pada malam ini kepada Ustazah di Facebook. Jazakallahu khair kepada Ibu Syarifah dan Ibu Ana serta Ibu Nur Hidayah yang sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalal anbiya'i wal mursalin liyurshidan nasa fi umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibil ayatil bayyinat wal mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kata ini serasanya tak mungkin kita lepaskan dari kehidupan kita, karena bagaimanapun nafas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, detak jantung serta waktu yang masih tersisa merupakan kesyukuran bagi kita bersama untuk kembali menata hari-hari kita ya, yang luar biasa Allah berikan kesempatan kepada kita dengan banyaknya berita-berita dari sekitar kita tentang orang yang dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian berakhirlah kesempatannya untuk beramal soleh di dunia ini. Maka kita sebagai hambanya yang masih diberi kesempatan untuk itu sungguh merugi ya jika menyanyiakan waktu yang Allah berikan
Di setiap kita bangun di pagi hari, hendaknya mengucapkan alhamdulillah, karena berarti Allah masih memberi kita kesempatan untuk terus menambah amal soleh dan mengistighfarkan semua dosa-dosa kita. Sehingga salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak-banyak menuntut ilmu agama. Banyak-banyak menuntut ilmu untuk bekal kita di akhirat. Karena ketika Ali disuruh memilih antara harta dan ilmu, ya, antara harta yang terus dikejar oleh manusia dalam kehidupannya, karena tidak adanya kepuasan setelah memiliki fasilitas kehidupan dan tetap terus merasa kurang, dia ditanya, ketika kau diberi harta dan ilmu, yang mana engkau pilih, wahai Ali? Lalu Ali yang dikenal sebagai gerbangnya ilmu, babul ilm, mengatakan, saya memilih ilmu. Karena dengan ilmu itu, kalau harta saya akan lelah menjaganya, sementara ilmu itu akan menjagaku. Harta ketika aku gunakan dia berkurang, sementara ilmu ketika aku amalkan dan aku ajarkan itu semakin bertambah. Maka pantaslah dia diberi gelar sebagai babul ilm, pintunya ilmu. Sehingga keteladanan seperti ini patut kita contoh, bahwa orang boleh rakus, boleh tamak, diperbolehkan rakus, diperbolehkan tamak terhadap ilmu. Merasa selalu kurang ketika orang lain memiliki kelebihan, kita cemburu, kita iri, kita dengki, itu boleh, ya, terhadap orang-orang yang berilmu. Karena Rasulullah memberi hak untuk kita, kebebasan untuk kita merasa iri dan dengki. Tidak boleh merasa iri dan dengki pada seorang kecuali dua. Orang yang memiliki ilmu yang banyak, serta orang kaya yang selalu dermawan. Hanya dua orang ini yang Rasulullah perbolehkan kita untuk merasa iri dan dengki kepadanya. Yang dengannya kita menjadi punya kemauan besar untuk terus-menerus meningkatkan keilmuan kita. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah, dia mengatakan bahwa manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada sepotong roti dan air. Dikatakan sepotong roti dan air karena para ulama dulu mengisi lambungnya hanya dengan roti dan air. Karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan ilmu setiap saat dalam hidupnya. Sementara sepotong roti dan air hanya dia butuhkan sewaktu-waktu saja. Maksudnya apa? Bahwa manusia membutuhkan ilmu itu seperti desahan nafasnya. Ilmu itu seperti nafas bagi manusia. Ilmu itu seperti detak jantung yang ketika berhenti maka matilah manusia itu. Yang ketika dia tidak bisa bernafas maka terpisahlah dia dengan dunia. Seperti itulah ilmu agama seharusnya untuk kita. Karena kenapa setiap saat dalam kehidupan kita ilmu agama itu menjadi petunjuk. Maka menderitalah orang yang sedikit sekali ilmu agamanya. Di bidang fikih dia tidak memiliki kelebihan. Di bidang muamalah apalagi, sirah juga seperti itu. Sehingga kalaupun kita tidak bisa memiliki dan menguasai semuanya, setidaknya kita ahli dalam salah satu ilmunya. Atau kalau tidak ahli semuanya, kita tidak bodoh-bodoh amat, ya. Artinya tidak tertinggal dari semua bidang ilmu yang ada, walau kita tidak ahli sama sekali. Sehingga jika demikian, maka dalam setiap detik hidup kita ini diluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Dan bersyukurlah kita, Allah Subhanahu wa taala memilih dari 15 orang pertama di halaqah ini, sekarang tinggal 8 orang. Karena insya Allah yang tersaring itulah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah siap menerima amanah untuk menjadi penutur-penutur sirah selanjutnya. Insya Allah, barakallahu fiik. Baik ibu-ibu sekalian, kita sudah masuk ke materi kedua dari fase Mekah. Pada materi yang lalu kita sudah sampaikan tentang bagaimana Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira di Gunung Jabal Nur pada usia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Beliau menerima wahyu pertama dari Jibril, yaitu surah Al-Alaq
1 sampai 5. Kemudian pada kenabian. Setelah itu sudah disampaikan, sudah diceritakan bagaimana kondisi Rasulullah saat menerima wahyu pertama, bagaimana kondisi psikologisnya, kejiwaannya ketika pulang ke rumahnya, dan bagaimana perannya Khadijah sebagai istri beliau menghadapi menenangkan suaminya yang dalam keadaan terguncang hatinya. Ya, bukan itu saja, bahkan Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal, sepupunya sendiri, menyampaikan tentang hal tersebut, dan ternyata Rasulullah digembirakan dengan kabar dari Waraqah bahwa apa yang dia terima dari Namus Akbar atau yang nama lain dari Jibril adalah hal yang sama diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam, sehingga semakin memantapkan Khadijah tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, seperti biasa ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Silahkan membuka mic-nya yang bisa menjawab pertanyaan berikut. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana proses turunnya wahyu? Saya Siapa yang pertama menyebut? Saya. Yang pertama menyebut tadi, Bu Sarifah ya? Ya, kronologinya ya. Ya, silahkan. Baiklah, kronologi turunnya wahyu itu yaitu Rasulullah berangkat dari rumahnya menuju Gua Hira, yang mana bergua Hira ini sudah dilakukan oleh kaum Quraisy jika orang sudah berusia lanjut. Dengan bergua Hira itu mereka mendapatkan ketenangan menyendiri, bertahan. Kemudian berada di Gua Hira, kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat ini terjadilah dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah, yaitu Rasulullah disuruh untuk membacakan surah Al-Alaq, yaitu dari ayat 1 sampai 5. Tetapi Rasulullah pada saat itu sangat ketakutan karena beliau mengatakan ia tidak bisa membacakan ayat tersebut. Tetapi malaikat Jibril memberikan pertanyaan yang berulang-ulang sehingga Rasulullah pun ikut membacakan surah Al-Alaq tersebut. Setelah itu Jibril naik ke langit, kemudian Rasulullah turun dengan keadaan merangkak karena ketakutan, sehingga dia turun dengan merangkak dari Gua Hira. Akhirnya malaikat kembali lagi ke langit dan menerima lagi wahyu ayat surah Al-Alaq ayat 5. Setelah Rasulullah turun dari Gua Hira, ia menuju ke rumahnya dan menemui Khadijah. Dalam keadaan yang sangat ketakutan, Khadijah melihat Rasulullah dalam keadaan ketakutan dan menggigil. Akhirnya Rasulullah menceritakan kepada Khadijah. Setelah itu Khadijah menenangkan Rasulullah pada malam kejadian tersebut sehingga Rasulullah bisa tertidur. Sehingga keesokan paginya Khadijah mengajak Rasulullah untuk bertemu dengan pamannya, yaitu sepupunya, yaitu Waraqah atau pendeta Waraqah. Dan akhirnya pada saat itu Rasulullah pun menceritakan apa yang telah dialaminya semalam. Itulah Umi kronologinya turunnya wahyu di periode Mekah. Masyaallah, barakallahu fiik Bu Sarifah. Oke, yang mau menjawab kedua, yang mau menjawab berikutnya, langsung buka mic. Buka mic-nya dulu baru saya kasih pertanyaannya. Saya Insya Allah bisa. Oke, Bu Surjana. Bu Surjana, silakan. Makna wahyu yang sudah dijelaskan. Ada 5, yaitu wahyu yang berarti ilham, wahyu yang berarti insting, wahyu yang berarti isyarat, wahyu yang berarti bisikan syaitan, dan yang wahyu berarti wahyu Allah.
Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Atau kurang. Oke, selanjutnya silakan siapa? Saya. Umi. Oke, Ibu Saya. Afika, Ibu Afika ya. Ibu Afika yang ketiga. Ibu Afika yang ketiga. Silakan menyebutkan tingkatan wahyu. Tingkatan wahyu. Oke, tingkatan wahyu itu ada 6. Yang pertama, mimpi yang benar. Yang kedua, malaikat mendatangi Rasulullah dalam bentuk rupa seorang laki-laki. Yang ketiga, malaikat membisikkan, dia datang dengan membisikkan wahyu dalam. Yang keempat, wahyu datang seperti gemeringking lonceng. Jadi saya ada suara lonceng itu. Yang kelima, malaikat datang dalam bentuk asli, yaitu berjalan. Rasulullah melihat ke langit, itu malaikat menyerupai malaikat datang dalam bentuk aslinya. Yang keenam, wahyu yang Allah sampaikan secara langsung pada saat Isra Mi'raj. Ya, insyaallah, barakallahu fiik. Baik, yang lain nanti bisa ya di pertanyaan selanjutnya. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Silahkan slide-nya. Kita masuk ke dakwah Syria. Namun sebelum masuk ke dakwah Syria ini, saya akan menjelaskan dulu sebelum Rasulullah atau tahun bi'tsah atau tahun diangkatnya Rasulullah menjadi nabi itu ada 4 orang yang sangat populer namanya dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kedatangan Rasulullah, sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, menjadi rasul dari agama-agama yang sudah menyimpang, ya. Ada 4 orang Quraisy, suku Quraisy yang dijamin oleh Allah masuk surga karena kenapa? Tidak pernah sama sekali menyembah berhala. Ya. Jadi belum datang Nabi, dia tidak pernah menyembah berhala sehingga dimasukkan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selain mereka ada yang tidak pernah menyembah berhala, termasuk Rasulullah sendiri, termasuk Khadijah dan termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi nama-nama yang disebutkan tadi ini dia mencapai, ya, artinya dia menemui kenabian Rasulullah lalu beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 orang ini yang pertama adalah Utsman bin Talha, kemudian Waraqah bin Naufal, ya, sepupunya Khadijah, kemudian Zaid bin Amru bin Nufail, yang keempat Qils bin Sailah. Saya ulang. Yang pertama Utsman bin Talha, kemudian Waraqah bin Naufal, kemudian yang ketiga Zaid bin Amru bin Nufail, yang keempat Qils bin Sailah. Mereka ini merupakan tokoh-tokoh Quraisy yang sudah uzur, maksudnya sudah tua, ya, sudah tua umurnya, tidak muda lagi. Mereka selalu gelisah di kota Mekah, gelisah melihat penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mulai dari cara mereka tawaf yang sudah tidak sempurna lagi, yang tidak seperti lagi sebagaimana tawaf yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sehingga kegelisahan mereka ini membuat mereka ingin keluar dari kota Mekah waktu itu. Akhirnya Utsman bin Talha dan Waraqah bin Naufal, keduanya ini pergi menuju ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, dia bertemu dengan pendeta Nasrani, ya. Dia bertemu dengan pendeta Nasrani, kemudian dia bertanya tentang agama Nasrani. Begitu mereka mendapatkan informasi bahwa agama Nasrani ini adalah agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Isa alaihi salam. Lalu keduanya masuk ke agama Nasrani. Makanya ketika Rasulullah dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, pada saat itu Waraqah beragama Nasrani. Dia ahli kitab. Bahkan dia bisa menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Itu kisah singkatan kisahnya, ya. Agar kita ketahui saja. Untuk Utsman bin Talha,
kami belum mendapatkan hadis yang sahih bahwa dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Waraqah bin Naufal disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, dan hadis ini sahih ketika terputusnya wahyu, 60 hari terputusnya wahyu, Rasulullah mengatakan, saya melihat Waraqah bin Naufal di surga. Tetapi para ulama berpendapat bahwa keempat orang ini semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena selama hidupnya tidak pernah memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Zaid bin Amr bin Nufail, ini agak lucu ceritanya, ya. Awalnya dia ke Syam, tetapi dia tidak bertemu dengan pendeta Nasrani, dia bertemu dengan pendeta Yahudi. Dia bertanya, siapakah orang yang paling pintar pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala di tempat ini? Maka ditunjukkanlah dia seorang rahib Yahudi. Dan dia ke rahib tersebut dan mengatakan, tolong ceritakan tentang agamamu. Ya. Diceritakanlah bahwa agama Yahudi itu nabinya adalah Nabi Musa, dia menerima kitab Taurat dan lain-lain sebagainya. Dia tertarik menyembah Allah, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zaid bin Amr ini tertarik, katakan, saya ingin masuk agama Yahudi. Bagaimana caranya? Lalu si rahib mengatakan, kalau kau mau masuk agama Yahudi, maka kau harus membuat pelanggaran dulu. Kamu harus melanggar, setelah melanggar baru bertobat, lalu kau bisa masuk ke agama Yahudi. Kamu harus melakukan dulu hal-hal yang dimurkai oleh Allah, kemudian bertobat dan masuk ke agama Yahudi. Lalu dia berpikir, ya, karena dia memang orang yang agak kritis, ya, cerdas lagi kritis, dia katakan, saya tinggalkan kota Mekah ini karena saya takut akan murkahnya Allah. Lalu kenapa saya harus melakukan hal-hal yang dimurkai Allah untuk masuk ke agama Yahudi? Akhirnya dia tidak jadi masuk ke agama Yahudi. Lalu dia bertanya kepada rahib tersebut, apakah kau tahu orang yang lebih banyak pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala selain agama Yahudi? Dikatakan ada. Dia adalah pendeta Nasrani, ya. Maka ditunjukkanlah tempatnya di gereja-gereja terdekat di Syam. Maka kesanalah si Zaid bin Amr bin Nufail ini. Bertemulah dia dengan pendeta Nasrani. Dan betul dia mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang Injil, tentang Nabi Isa, dan tentang Nabi Musa dan Tauratnya. Bahwa setelah Nabi Musa ada Nabi Isa yang membawa kitab Injil. Lalu dia pun tertarik. Dia katakan, saya mau masuk ke agamamu, ke agama Nasrani. Tapi jawaban pendeta tersebut sama juga. Dia katakan, kalau kau mau masuk agama Nasrani, maka kau harus seperti domba yang tersesat. Harus melakukan pelanggaran dulu, baru bertobat dan masuk agama Nasrani. Akhirnya, karena sama dengan si Yahudi, maka dia tidak jadi masuk ke agama Nasrani. Dia pulang kembali ke Mekah. Di perjalanan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pulang, dia sempat bertanya kepada pendeta Nasrani, apakah kau tahu orang yang lebih paham tentang Allah, ya, tentang agama Allah Subhanahu wa taala ketimbang Yahudi dan Nasrani? Kemudian pendeta tadi mengatakan, ada di Mekah, yaitu agamanya Ibrahim yang disebut dengan agama Hanif, ya. Lalu dia bertanya, apakah ada sekarang pengikutnya yang saya bisa temui? Dia bilang, tidak ada lagi tuh agama. Saya cuma dengar bahwa agama itu ada di kota Mekah dulu. Agama yang Ibrahim. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Akhirnya dia pulang kembali ke Mekah. Di perjalanan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sekarang aku menjadi pengikut agama Hanif. Agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Karena dia sudah bingung. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara saya beribadah. Karena tidak ada lagi yang mau bisa menuntun dia. Akhirnya dia kembali ke Mekah, dan Rasulullah pernah menceritakan, ya, sebelum menjadi nabi, Rasulullah melihat bagaimana Zaid bin Amr bin Nufail ini. Dia katakan, suatu hari saya melihat Zaid bin Amr itu berdiri menyandarkan punggungnya di Ka'bah. Kemudian dia melihat orang bertawaf, ya, melakukan talbiyah. Ya. Kalau talbiyah yang benar kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah, labbaik Allahumma labbaik. Itu yang benar.
Itu yang benar, mulai dari pertama kali malaikat tawaf sampai kepada Nabi Ibrahim dan turun-temurun sampai talbiyahnya orang-orang setelah itu. Nah, sejak Amru bin Luhai yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa Amru bin Luhai ini adalah bapaknya bapaknya penyembahan berhala yang masukkan patung. Dia berpikir seperti ini, bagaimana caranya merubah talbiyah ini yang sudah turun-temurun, ya, sudah turun-temurun. Sementara ada patung-patung yang sudah dia taruh di sekelilingnya Ka'bah. Lalu dia berpikir, setelah dia menjadi pemimpin Ka'bah waktu itu, dia tambahkan talbiyah itu. Dia tambahkan kalimatnya. Illa syarika lahu. Ya, illa syarika lahu, kecuali apa yang diserikatkan kepadamu, wa anta tamliku nabi. Ya. Dan patung-patung itu adalah dalam kekuasaanmu juga. Jadi ada tambahannya. Sehingga tidak murni seperti talbiyah pertama. Maka si Zaid bin Amru ini ketika orang talbiyah dia tunggu sampai kalimat la syarikalah. Karena kan orang mau tambah lagi ya dengan yang kalimat yang tambahkan oleh Amru bin Luhai. Langsung ketika sampai di la syarikalah dia berteriak, sudah cukup, berhentikan sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Karena itu yang diajarkan oleh agama Hanif dari Ibrahim. Setiap orang talbiyah dia teriakkan itu sehingga orang-orang marah kepadanya, lah dia dilempari batu. Begitu juga ketika orang-orang ingin menyembelih di depan patung-patung, ya, menyembelih bukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi memang disembelih untuk patung-patung tersebut, kemudian daging tidak dimakan, biarkan membusuk di depan patung-patung tersebut. Setiap orang mau menyembelih dia selalu peringat, sehingga dia sering dibuli oleh orang-orang Mekah waktu itu. Maka Rasul pun pernah bersabda ya tentang Zaid bin Amru ini. Dia mengatakan bahwa saya melihat Zaid bin Amru berada di surga dan dia dibangkitkan dengan satu ummah, artinya dia bangkit dengan sendiri, ya. Seorang diri, dibangkitkan seorang diri, tidak ada umat yang lainnya. Karena kenapa? Ketika orang menyembah berhala, dia teguh memegang agama Ibrahim, maka dia dibangkitkan oleh Allah sendirian dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan dari api neraka. Ya. Dan Qais bin Sailah ini juga dia tidak keluar dari negeri dari Mekah. Dia juga tidak menyatakan dia memegang agama Ibrahim. Sampai dia meninggal pun orang tidak tahu apa agama yang dia anut, tetapi tidak pernah sama sekali dia menyembah berhala dan memperserikatkan Allah. Dia teguh dengan pendiriannya dengan agama yang telah dipegang oleh kaum Mekah sejak agama Nabi Ibrahim. Dan dia juga gencar berdakwah, sehingga karena gencarnya berdakwah dia diusir keluar dari kota Mekah. Karena diusir dari kota Mekah, dia hidup di gurun pasir sendirian, menyendiri. Bahkan dikatakan dalam riwayat bahwa Qais bin Sailah ini hidup dengan hewan-hewan liar di gurun. Dia tidak punya teman kecuali hewan-hewan liar itu. Hewan-hewan itu sangat jinak sama dia, menurut sama dia, dan dia akrab sekali dengan hewan-hewan tersebut. Inilah 4 orang yang disebutkan para ulama, 4 nama yang sangat masyhur sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, orang-orang yang tidak pernah menyembah berhala sebelum datangnya kenabian. Baik, kita lanjut ke modul 3, periode Mekah. Submodulnya dakwah sirriyah. Yang akan kita bahas dalam hal ini adalah sholat dan as-sabiqun al-awwalun. Usia Rasulullah 40 sampai 42 tahun. Jadi dakwah sirriyah itu ada 3 tahun. Terjadi dalam 3 tahun, usia 40 sampai 42. Atau tahun pertama sampai tahun ketiga kenabian. Jadi tahun kenabian itu pertama kita hitung sejak 40 tahun ya, ketika turunnya wahyu pertama. Apa dakwah sirriyah itu? Dakwah sirriyah adalah dakwah permulaan yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh masyarakat kafir Quraisy lainnya, terutama dari keluarga penentang. Jadi Rasulullah punya paman, saudara-saudara, jadi Abu Lahab ya. Abu Lahab itu adalah pamannya.
paman kandung ya, paman kandung. Jadi Abbas, Hamzah, bersaudara semua, termasuk Abu Lahab dan sangat menentang Rasulullah karena masyarakat Arab saat itu sudah terbiasa menyembah berhala secara turun-temurun. Sehingga dakwah Syria ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah mempersiapkan diri, punya kesiapan mental, punya kesiapan kekuatan untuk menghadapi fase selanjutnya. Satu sampai 3 nubuah usia Rasulullah 40 sampai 42 tahun. Apa tujuan kita belajar